warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mewujudkan PPG, perkenalkan nama saya Jainal Qorib. Saya berasal dari SMK Muhammadiyah Bontang, Kalimantan Timur. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 kedua tahun 2022 pada Universitas Negeri Malang dengan nomor NIM 223 145 715802. Hari ini, Senin tanggal 12 Juni 2023, saya akan menyampaikan materi komputer akuntansi Mayop kelas 11 pada KD 3.2, yaitu menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa, dan pada KD 4.2 yaitu melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih anak-anakku sekalian, kalian telah hadir pada kesempatan hari ini, pagi ini. Mudah-mudahan kalian diberikan kesehatan dan kekuatan hingga pagi hari ini. Sebelum acara pembelajaran dimulai, kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Pak Im. Silakan. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dimulai dari Al-Quran yang Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin melanjutkan materi yang kemarin yang sempat tertunda, yaitu tentang pembelajaran Mayop Accounting ya. Kita sekarang akan masuk ke aplikasi Mayop Accounting. Tapi sebelumnya, mungkin ada yang ditanyakan anak sekalian yang materi kemarin yang sudah minggu lalu, yang sedikit masih mengulas Mayop Accounting tentang baru mau masuk ya. Ada yang tanyakan? Bagaimana cara mengaktifkan Mayop? Ya, betul. Bagaimana cara mengaktifkan Mayop ya? Cara mengaktifkan Mayop nanti sudah ada di depan kalian, sudah diinstal di komputer yang ada di depan kalian, tinggal kalian nanti masuk di aplikasinya. Jadi itu semua sudah aktif di aplikasi Mayop Accounting-nya ya. Jadi tinggal nanti memasukkan aplikasinya. Untuk selanjutnya, sebelum acara dimulai, maka kita ice breaking dulu ya.
Putih. Tepuk tangan dengan dua jari, tepuk tangan dengan tiga jari, tepuk tangan dengan empat jari, tepuk tangan tidak berbunyi. Coba ulang sekali lagi, tepuk tangan dengan punggung tangan, lakukan berulang-ulang. Tepuk-tepuk tangan kirimu, Kirinya tepuk-tepuk sampai ke bawah. tangan Kanannya. tepuk-tepuk sampai ke bahu, gerak-gerak jari tanganmu, Ayo, kiri. putar-putar di hadapanmu, satukan kedua tanganmu, menjinjit sesuka hatimu. Putar. Baik, terima kasih. Anak sekalian tepuk tangan dulu. Kita akan sebelumnya Bapak akan absen dulu ya. Kehadiran kalian. Saya panggil satu-satu dulu. Abdul Rahim, Hadir Pak. Nabila, Hadir, Pak. Azra, Hadir, Pak. Gusti, Deanda hadir. Alfa Pak. Krisliana, Hadir, Pak. Siti Arnida, Hadir, Pak. Julia, Hadir, Pak. Indri, Hadir, Pak. Laura, Elisa, Hadir Pak. Akbar, Hadir Pak. Raihan, Abdillah Husni, nggak ada. Ini ya. Baik, hari ini kita akan masuk ke ya materi untuk pada kesempatan hari ini kita masuk ke aplikasi Mayop ya. Seperti yang sudah Bapak sampaikan di depan kalian sudah terpasang aplikasi Mayopnya. Tolong dibuka komputer kalian. Ya. Ya, di sini. Anak sekalian, di sini kita akan masuk di KD 3D2. 3D2 itu tentang menerapkan komputerisasi file data akuntansi pada perusahaan jasa. Untuk keterampilannya yaitu 4.2. Kita akan masuk ke melakukan komputerisasi data akuntansi pada perusahaan jasa di sini ya. Jadi nanti di sini masih awal ya. Kita akan buat kesepakatan kelas dulu sebelum kita mulai pembelajarannya. Ayo, apa yang diusulkan? Ya, bila izin di sini ya, angkat tangan ya di sini. Terus tidak boleh Tidur. ya, apa tadi? Tidur. Nggak boleh tidur, nggak boleh. Jelas dulu ya. Buka HP boleh, tapi untuk pembelajaran ya, tidak boleh untuk bermain. Juga di aplikasinya komputer. Nomor 2 apa? Nggak boleh tidur. Yo. Saya tulis ya, tidak boleh tidur. 3 apa? Tidak boleh makan ketika pelajaran. Ya, tidak boleh makan ya ketika pelajaran. Nanti makannya kalau sudah istirahat. Makan ketika belajar. Tidak boleh bermain HP ya, tidak boleh bermain HP. HP-nya buka HP boleh, tapi tidak pakai bermain ya. Cukup ya? Baik, kita ketok kesepakatan kelasnya ya. Ya. Nah, sekalian kita akan masuk ke materi berikutnya ya. Di sini materi berikutnya
Saya akan mengenalkan di sini tentang komputerisasi Mayop ya. Nanti di sini ada KPD. Nanti kita bisa anak sekalian bisa ngisi di sini LKPD-nya. Nanti ada pembelajarannya yang harus kalian diskusikan dengan teman yang lain. Yang pertama di sini adalah kompetensi intinya memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual itu apa? Pengetahuan tentang fakta. Jadi artinya kalian itu belajarnya berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Nanti kalau kalian belajar Mayop itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan, konseptual artinya konsep ya, berdasarkan konsep-konsep yang ada, operasional dasar dan metakognitif berkait dengan pemikiran kita dengan bidang dan tingkat kerja akuntansi dan keuangan. Tidak usah saya bacakan satu-satu. Yang keempatnya melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat. Maksudnya kalian nanti menggunakan alat Mayop ya, aplikasi Mayop yang ada di komputer kalian ya, di bawah bimbingan dengan mutu dan kualitas yang terukur dengan kompetensi kerja ya. Di situ saya lanjut ke slide berikutnya. Di sini yang pertama akuntansi Mayop, kompetensi dasarnya Bapak ngambil yang 3.2 di sini, menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa. Perusahaan jasa ada yang tahu? Apa perusahaan jasa itu? Bang. Ya, bank boleh. Apalagi? Yang tidak menghasilkan barang, perusahaan jasa itu. Apalagi? Salon kecantikan. Apalagi? Showroom boleh. Tukang cukur boleh nggak? Boleh. Boleh, tukang cukur itu jasa dia, jasa ya. Jasa tukang potong rambut. Ojek. Ojek boleh, Grab, tapi agak sulit ya kalau dipakai akuntansi Mayop. Artinya perusahaan jasa adalah perusahaan yang tidak menghasilkan barang, ya. Barangnya ya yang dapat dirasakan, jasa artinya kita rasakan, bank, asuransi, terus jasa apa? Pajak, ya pajak jasa juga. Terus ini notaris, tahu pernah lihat notaris? Nah, Di mana? di Bontang. Pernah lihat ada kantor notaris? Ada ya? Kantor notaris seperti rumahnya besar-besar dia, rumahnya gede-gede. Ya di sini indikator capainya yang pertama adalah menjelaskan data awal perusahaan jasa. Jadi artinya perusahaan jasa itu apa sih data awalnya yang harus diinput ke dalam program Mayop Accounting. Yang keduanya menyebutkan jenis-jenis data awal perusahaan jasa. Datanya apa saja sih perusahaan jasa itu? Beda ya dia jasa dengan perusahaan manufaktur. Kalau manufaktur apa? Perusahaan yang menghasilkan barang, contohnya produksi apa? PKT menghasilkan pupuk, badak menghasilkan apa itu? Gas alam. Yang di sekitar kita saja. Pama Boleh. Perusahaan tahu tempe itu menghasilkan barang, yang penting menghasilkan barang. Itu sudah ya. Terus 4.2 di keterampilannya di sini Bapak mengambil 4.2 yaitu melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa. Di sini indikator capaiannya kalian bisa menyiapkan ya, nanti di LKPD ada menyiapkan dan membuat data awal perusahaan jasa, mengentri data awal perusahaan jasa, bisa mengentri, memasukkan, nanti ada di situ tabelnya ya, nanti kalian bisa belajar. Terus komputer yang di sini tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model problem based learning, kita nanti akan menggunakan model problem based learning atau PBL, artinya dengan diskusi menyelesaikan suatu masalah. Ada problem, ada project. Kalau project itu membuat seperti yang sudah dilakukan. Satu, menjelaskan data awal perusahaan jasa dengan tepat. Nanti apa-apa yang di data awalnya perusahaan jasa itu apa saja. Nanti ada di LKPD. Yang kedua, menyebutkan jenis-jenis data awal perusahaan jasa dengan tepat.
Yang ketiga, menganalisis data awal perusahaan termasuk informasi periode akuntansi perusahaan dengan tepat. Periode akuntansinya berapa? Periode akuntansi itu selalu 12 bulan karena 1 tahun. Menyiapkan dan membuat data awal perusahaan jasa yang akan diikut pada program Mayop. Mengentry data awal, nanti kalian bisa mengentry data awal ya pada komputer akuntansi Mayop. Coba diperhatikan, ada di sini ada 5 tampilan ya. Sebelum Bapak bagian LKPD ada 5 tampilan di Mayop yang di depan kalian ya. Di depan kalian ada 5 tampilan di sini. Ada yang pertama adalah open. Open digunakan untuk membuka file data perusahaan yang sudah dibuat. Itu kalau kalian sudah membuat sebelumnya. Kalau karena hari ini kita belum membuat, maka kita masuk di create untuk membuat file data perusahaan baru. Coba diklik create-nya, sama-sama diklik ya, yang ada di tampilan Mayopnya. Sudah ya? Diklik semua ya, klik. Nah di situ diklik next. Ya, next. Ya, diklik next ya. Nah, di situ ada isian. Isian itu data awal yang harus dipersiapkan. Itu apa aja isinya? Coba. Serial number, company name, Apa? Satu-satu. serial number, Serial number nggak usah diisikan karena sudah ada di situ. Yang kedua, company name, company name itu apa? nama perusahaan. Nama perusahaan. Betul. Company name, nama perusahaan. Nama perusahaan apa? Diketik di situ. Nanti ada latihannya, soal latihannya. Yang kedua, misalkan kamu ketik apa? PT apa? PT, misalkan PT SMK Muhammadiyah, bisa kalian ketik di situ. Kalau kita nanti bergerak punya PT SMK Muhammadiyah, ketik aja, diketik di situ. Nah, ya, ketik, bisa kalian ketik. Sudah? Sudah diketik? Apa di bawahnya itu? ABN. Gak usah diisi. Terus langsung address apa? Alamat. Ketik. Jalan apa kita? Nomor 14 RT 8 RT 15 nomor 8. RT 8. Ya. Oh, RT 15. Salah RT 15. RW-nya nggak usah diisi. Ya, karena di kota ada RW. Terus? Apa? Nomor telepon 0548 0548. Nomor telepon sekolah. Belum tahu kalau ada nomor telepon sekolah. 0548 303 0548 itu kodenya Buntang. Baru nomor teleponnya 303 2165. Sudah? 3165 terakhir. 0548 berapa tadi? 2165 303 21 65. Terus bawahnya lagi fact, nomor fact. Kalau ada dimasukkan nomor fact-nya. Nggak usah. Email address, Emailnya SMK Pak Desa SMK Mu mu 92 92 @gmail.com. @gmail.com. Betul.
kamu 92. 92. Sudah? Bawahnya lagi? Udah nggak ada. Bawah lagi? Habis ya? Klik next. Ya sudah, klik next ya. Ya. Klik next. Sebentar dulu, klik next saja. Ya. Klik next saja. Saya akan masuk ke kedua, slide berikutnya. Ini tadi sudah ya? Membuat file data perusahaan baru. Tapi kalian pakai SMK ya, sama aja. Ini ada contohnya Mira Salon, Jalan Ramadhani itu tadi nanti ya. Terus company asisten ini lanjut ke sorry. Nah, tadi sudah kalian masukkan. Data awal perusahaan jasa adalah data yang terdiri dari beberapa informasi mengenai identitas perusahaan jasa yang dapat dijadikan bahan untuk dimasukkan ke dalam komputer akuntansi Mayop. Data ini terdiri nama perusahaan, sudah ya, nomor telepon juga, identitas pokoknya. Itu termasuk data awal. Yang kedua, data informasi perusahaan terdiri dari nama perusahaan, alamatnya juga, nomor telepon, nomor fax, nomor email. Alamat ini. Nah, ini ada di sini. Perhatikan. Perhatikan di monitor di layar. Data periode akuntansi sudah sampai di situ ya, kalian? Ya. Data periode akuntansi perusahaan yang terdiri dari tahun yang satu ya, tahun periode akuntansi. Bisa kalian klik tahun periode akuntansinya? bisa. Ada ya? Bisa? Nah, Tahun berapa itu? 2023. 2023, karena Mayop selalu mengikuti tahun yang sudah saat ini yang berjalan. Sampai situ ada yang tanyakan? Bisa ya? Yang kedua, bulan dalam periode. Bulannya apa? Juni. Kita bulan apa? Bulan Juni. Ya, bulan Juni, periode berjalan. Terus bulan berjalannya Juni juga, iya. Berarti bulan berikutnya ya. Yang keempat, periode ada periode akuntansinya berapa? 12 bulan. Ini data awal perusahaan yang dapat dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kita membuat data perusahaan dalam aplikasi Mayop. Jadi data ini sudah harus ada ya. Jadi ini tadi contoh, nanti kalau kalian bikin lagi ada data yang sudah harus disiapkan. Data awal perusahaan jasa dapat dipersiapkan dalam bentuk tulisan, hide file ataupun soft file. Bisa soft file aja, bisa diketik dalam format Microsoft Office atau Excel data awalnya. Di sini selain data terkait perusahaan terdapat data lain yang harus dipersiapkan tadi sudah ada ya. Tahun periode akuntansi berjalan, misalkan tahun 2023. Bulan akuntansinya selalu 1 tahun. Bulan berjalannya misalkan di Desember atau Juni di situ. Periode akuntansinya selalu 12 bulan. Ini sudah, klik next, selanjutnya selewat ini. Isikan company name sudah, perusahaan baru, current financial year sudah, last month. Apa itu? Akhir bulan. Nah, ini muncul. Ada di situ, sudah itu. Sudah. Ada sudah? Ayo klik next. Muncul. Ya. Ada 4 pilihan. Yang pertama, I would like to start one the provide Mayop account. I would like list account provide
Baik. Ya. Terus yang ketiga, pilih salah satu sesuai dengan keinginan perusahaan yang kemudian klik next. Bisa dipilih salah satunya. Sudah? Di situ? Sudah muncul sampai mana? Yang saya Ambil servis juga. Ya, klik next. Kalau bisa pilih satu-satu, klik next yang di pinggir. Sambil langsung next lagi. Sudah sampai di situ? Ambil command center. Ya, itu dulu. Berat sampai berdiri dulu. Dari dulu sampai di situ ya. Sudah command center ya. Ini nanti kalian berdiskusi selama 30 menit ya. Berdiskusi tentang data-data awal tadi. Tadi kan baru contoh. Saya bagikan LKPD-nya, nanti kalian isikan data-data awal pada perusahaan jasa yang akan diisikan berdasarkan diskusi kalian. Di sini ada LKPD-nya. Ini saya bagi dua kelompok saja, kelompok sebelah kanan sama kelompok sebelah kiri ya. Nih, ini. Ini yang sini. Akbar. Ya. Dibagi kelompok, bisa ngumpul di sini di salah satu ya, salah satu kursinya bisa ditarik sebentar, dikumpul untuk mendiskusikan data-data awal yang akan dibuat untuk program aplikasi Mayop. Silakan ditarik dulu, dikasih waktu 30 menit. Selesai untuk diskusinya? Sudah ya, sudah selesai, sudah waktunya 30 menit. Baik, kita akan melakukan presentasi dari masing-masing kelompok, satu ketua sama satu sekretaris untuk diskusi tentang tadi data-data apa saja yang harus diinput ke dalam program Mayop untuk data awalnya. Silakan dari kelompok satu dulu. Tampil, berikan aplaus dulu untuk kelompok satu. Kurang meriah tepuk tangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Yang pertama saya di sini sebagai ketua. Di sini ada sekretaris saya yang bernama Rizal. Terus anggota kelompok saya ada Nabila, Putra, Fajar, dan Rahim. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, hal yang harus dipersiapkan oleh Ayu Muslimah Salon itu berkaitan dengan data perusahaan.
yang menyangkut nama perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, alamat perusahaan, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email. Selanjutnya berkaitan dengan data periode akuntansi perusahaan yang terdiri dari tahun periode akuntansi, bulan dalam periode, bulan berjalan atau bulan periode akuntansi. Selanjutnya berkaitan dengan aktiva. Yang pertama ada kas, yang kedua ada bank, ketiga ada piutang, yang keempat ada sewa dibayar di muka, yang kelima ada persediaan barang dagangan. Lalu selanjutnya ada uang muka, akumulasi penyusutan dan kendaraan. Setelah itu berkaitan dengan kewajiban, utang jangka pendek, utang jangka panjang, utang dagang, utang lainnya. Berkaitan dengan ekuitas, modal, laba, historical balancing, income atau pendapatan. Ini akan dibacakan oleh sekretaris dari kelompok kami yaitu Erizal. 7. Berkaitan dengan biaya. Yang pertama ada biaya pembelian, gaji karyawan, biaya pemasaran atau promosi, biaya angkut, biaya listrik, biaya telepon, biaya sewa, dan biaya perawatan peralatan. Penghasilan lain-lain, pendapatan lain-lain, bunga bank, dan pendapatan lain-lain. Pengeluaran lainnya, biaya lain-lain, biaya pinjaman bank, beban lain-lain. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 mungkin ada yang menanggapi. Tadi ada yang disampaikan oleh kelompok 1, apa yang mungkin belum jelas atau yang mau ditanyakan. Silakan. Saya, perkenalkan nama saya Julia Ibti Samatul Alia. Saya ingin bertanya, apakah laporan akuntansi yang dihasilkan oleh Mayop tepat dan akurat? Ya, saya jawabnya. Betul sekali, laporan yang dibuat di aplikasi Mayop sangat akurat dan tepat dan dapat ditampilkan di Microsoft Word dan Excel serta mencakup hadis 55. Yang dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan kelompok 2 untuk tampil. Siapa yang mau tampil untuk ketua sama sekretarisnya untuk setelah diskusi tadi. Ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Akbar dan samping saya Nur Jasdiana dan ada Rehan, ada Siti Hamida dan Juliana. Kami di sini untuk mempresentasikan hal-hal yang harus disiapkan oleh Ayu Muslimah Sawan. Yang pertama yaitu data informasi dari perusahaan atau salon. Yang pertama yaitu nama perusahaan, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, nomor telepon, nomor fax, dan alamat email. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan data periode akuntansi, yaitu tahun periode akuntansi, bulan dalam periode, bulan berjalan, bulan periode akuntansi. Yang kedua yaitu berkaitan dengan pencatatan kekayaan atau aset salon yang terdiri dari uang tunai yang dimiliki, uang yang ada di bank, berkaitan dengan piutang usaha, surat-surat berharga, tanah dan bangunan, kendaraan, serta aset-aset lain yang tidak berwujud. Ngomong dong. Selanjutnya. Nah, Bambang. Oke. Selanjutnya, hal-hal yang harus disiapkan oleh salon.
yang akan disampaikan oleh Nurul Jastiana. Hal-hal yang harus disebutkan salon berkaitan dengan pendapat lainnya, mengapa beban lainnya. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Nah, yang ingin saya perkenalkan diri. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Akasa Putra. Yang ingin saya tanyakan adalah contoh aset yang enggak berwujud itu seperti apa? Kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Kita akan langsung ke materi kuliah, itu penutupan ya dan refleksi. Silakan. Baik, anak-anak sekalian, sudah kelompok 1 sudah cukup mempresentasikan, kelompok 2 juga sudah selesai mempresentasikan. Tinggal nanti tindak lanjutnya dari presentasi yang telah kalian lakukan. Kalian nanti akan input ke aplikasi Mayop tentang data-data yang didapat dari tadi Ayu Muslimah Salon ya. Tadi dari contoh tadi Ayu Muslimah Salon itu apa saja di data-data yang diperlukan. Jadi ada seperti nama utangnya, asetnya, terus NPWP-nya, data-data awal yang harus diinput ke program Mayop. Ada juga nanti yang belum kalian sebutkan adalah customer, ada supplier. Apa itu customer? Customer itu ya orang yang memasok barang. Kalau misalkan dia salon tadi, yang memasok misalkan minyaknya siapa? Yang memasok barang-barang salonnya siapa? Itu namanya customer. Customer itu pelanggan ya. Maaf saya ulangi, kalau customer itu pelanggannya, jadi yang menggunakan jasa salon. Tapi kalau supplier itu adalah yang memasok barang-barang ke salon tadi. Baik anak-anak sekalian, nanti tinggal kita buat hasil dari diskusi tadi, kita buat yang bagus mungkin dalam bentuk PowerPoint yang kita bisa presentasikan lagi di kemudian hari. Silakan kalian berdiri, kita akan lanjutkan dengan refleksi penutupan. Silakan berdiri untuk kita penutupan. Ya, baik anak-anak sekalian, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Mari kita sama-sama lakukan penutupan. Saya akan sedikit merefleksi dari pembelajaran yang telah kita lakukan dari pagi hingga siang ini, hingga menjelang siang ini. Mungkin dari depan ya, dari depan dulu apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Silakan. Terus saya mulai tentang bagaimana cara membuat file dan daftar-daftar ke dalam Program Mayop ya. program Mayop. Oke, terima kasih. Hebat ya. Sudah mengetahui tentang Aset. tentang aset-aset. Oh ya, lebih paham lagi ya. Rehan, silakan. Saya mengetahui akan ada yang aset yang tidak terwujud. Ya, wujud. Raisa, Senang sekali karena dapat mempelajari sekali ya. sesuatu yang belum bisa dari dalam pembelajaran kali ini saya bisa mempelajari. Ayo, ya silakan, terima kasih. Dalam pembelajaran hari ini saya mau berterima kasih kepada Pak Jenal karena sudah memberikan kesempatan untuk berlatih berbicara di depan. Jadi diskusi ya, Iya. punya kemampuan, silakan. Bila Dari pembelajaran hari ini, saya sangat senang karena bisa mengetahui tentang lebih dalam cara kerja Mayop Accounting. ya, silakan di belakangnya. Pembelajaran hari ini, saya belajar tentang kerjasama dalam antara Oh kelompok. ya, kerjasama antara dalam kelompok ya, dan diskusi. Oh, Baik, baik. Silakan, betul. Saya mengetahui lebih dalam tentang aplikasi Mayop serta penggunaannya. Gunanya, silakan. Anu. Ya, Anida, apa? Saya bisa mengetahui tentang fungsi dan jenisnya. Misalnya ya, ini banyak ya, fungsinya apa, kegunaannya apa gitu ya. Iya. Oke. Rehan. Saya dapat mengetahui apa itu Mayop Accounting. Akbar. Saya berterima kasih kepada Pak Jenal karena telah
mengajarkan kami tentang aplikasi Mayop ini, sehingga kita dapat menggunakan aplikasi Mayop untuk membantu jenis usaha. Ya, baik, terima kasih. Kita aplaus dulu teman-teman semua. Nah, kita tutup acara hari ini ya. Kita sama-sama baca doa dulu dengan kita tutup kegiatan pada siang hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.